Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSPA, kita ketemu lagi nih di podcast Mikirin Pasien. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani harinya. Saya Dr. Maya Arumsari kembali menemani kalian dalam episode kita kali ini. Nah, di episode kita kali ini kita akan membahas mengenai topik pemeriksaan DSA atau Digital Subtraction Angiography dalam konteks sakit kepala. Nah, mungkin banyak dari kita yang sering mengalami sakit kepala namun tidak kunjung sembuh. Nah, pemeriksaan DSA ini merupakan salah satu metode untuk mendiagnosis penyebab pasti dari sakit kepala yang kompleks. Nah, untuk membahas topik kita pada pagi hari ini, kita sudah mengundang seorang ahli di bidang ini, yaitu ada Dr. Lutz Maharina, spesialis radiologi, subspesialis radiologi intervensi konsultan, yaitu seorang dokter spesialis radiologi intervensi yang memiliki banyak pengalaman, terutama salah satunya dalam melakukan pemeriksaan DSA. Halo Dr. Lutz, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik, terima kasih Dokter Arum. Alhamdulillah bisa hadir di podcast Mikirin Pasien. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, senang mendengarnya dokter. Mungkin sebagai pembuka ya dok ya, bisa dijelaskan kepada Sobat Sehat RSPA dok mengenai apa itu pemeriksaan DSA dan bagaimana prosedur ini digunakan dalam diagnosis sakit kepala dokter. Ya, terima kasih Dokter Arum pertanyaannya. Jadi gini, pemeriksaan DSA itu singkatannya Digital Subtraction Angiography. Jadi tujuan pemeriksaan itu untuk melihat pembuluh darah bisa di mana aja, bisa di kepala, di kaki, di perut, bisa di mana aja. Jadi nggak ada masalah. Cuman tindakan DSA ini kita lakukan pada pasien sakit kepala itu biasanya kalau saya sakit kepalanya itu berulang dan pasien biasanya sudah dilakukan pemeriksaan macam-macam, misalnya di CT scan atau MRI tidak ada kelainan, biasanya kita mau lihat pembuluh darahnya. Yang dikhawatirkan kalau misalnya ada sumbatan, jadi sumbatan di pembuluh darah, biasanya kita lakukan DSA sekalian nanti kita lakukan untuk mendiagnosis apakah ada kelainan yang lain. Paling sering itu sumbatan, karena kalau pasien kayak ada hipertensi, jadi darah tinggi, ada pasien darah tinggi atau pasien gula atau pasien kolesterol, itu biasanya kan sering tersumbat pembuluh darahnya. Begitu dilakukan DSA, nanti kelihatan dua pembuluh darah yaitu arteri sama vena, pembuluh darah baliknya. Nanti kita evaluasi sumbatannya di mana. Itu kalau DSA pada sakit kepala. Ya dok. Oh ya, baik, terima kasih dokter. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya dok, sebenarnya sakit kepala yang seperti apa dok yang membutuhkan pemeriksaan DSA ini dok? Terima kasih Dokter Arum. Kalau soal sakit kepala yang seperti apa, insya Allah semua sakit kepala bisa. Mau itu migrain atau penyebab darah tinggi itu juga kan sakit kepala juga. Yang nggak bisa kalau tanggal 2 sakit kepala itu nggak bisa. Terus misalnya pasien stroke itu kan juga salah satunya kan di kriteria pasien stroke itu adalah sakit kepala yang tiba-tiba. Itu juga harus langsung ke rumah sakit kan. Nah itu berarti kemungkinan sakit kepala yang seperti itu tuh berarti ada sumbatan loh pembuluh darahnya. Nah itu dia harus di DSA, harus dilihat sumbatannya di mana. Kalau semuanya masih ternyata pasiennya sakit kepala mendadak terus habis datang ke rumah sakit belum 6 jam gitu, masih golden period gitu. Jadi biasanya kita bisa lakukan thrombectomy. Jadi kalau memang stroke-nya itu karena sumbatannya bisa langsung diambil. Tapi kalau udah terlanjur lewat golden period, biasanya kita tunggu DSA-nya nanti setelah 2 mingguan. Oh iya, baik dokter. Terima kasih dokter. Selanjutnya dok, apa yang perlu kita lakukan apabila kita tiba-tiba mengalami sakit kepala yang berat seperti itu dok? Nah, yang paling utama pergi ke dokter dulu. Iya dok. Pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan dulu yang pertama. Nanti dari dokter itu kan nanti akan diarahkan, misalnya kan banyak nih sakit kepala itu kan penyebabnya macam-macam. Kalau vertigo nanti harus dilakukan pemeriksaan sama dokter saraf. Kalau saya migrain juga, terus dilihat juga nanti pasien ini punya darah tinggi atau enggak. Kalau punya darah tinggi harus diatasin darah tingginya. Terus nanti ada pemeriksaan yang lain, karena kan semua kelainan yang ada di kepala itu
bisa menyebabkan sakit kepala. Sakit gigi aja bisa dok menyebabkan sakit kepala. Iya, dok. Sinusitis misalnya cairan di sinus itu juga bisa sakit kepala. Terus misalnya ada kelainan di mata kayak visus gitu, misalnya kayak saya, Iya, dok. kacamatanya misalnya visusnya nggak sesuai gitu ya, minusnya nggak sesuai, itu bisa menyebabkan sakit kepala. Jadi macam-macam penyebabnya. Jadi intinya datang dulu ke dokter, nanti biar dokternya yang mengarahkan kemana. Itu apa harus dilakukan pemeriksaan apa, atau harus dikonsultasikan ke dokter spesialis mana gitu. Oh iya, baik dokter. Terima kasih dok. Selanjutnya dok, untuk pasien-pasien yang memerlukan pemeriksaan DSA ini, apakah ada persiapannya dok? Iya, ada. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan DSA, itu akan dilakukan pemeriksaan darah rutin dulu dokter. Jadi dilihat apakah ada infeksi, ataukah pasiennya ada anemia atau enggak. Itu berhubungan dengan tindakan kami, karena tindakan DSA itu kan memasukkan kateter, jadi lewat sayatan kecil di lipat paha, kemudian kita masukkan kateter ke dalamnya. Itu otomatis kan mengeluarkan darah walaupun sedikit. Kalau pasiennya anemia kan harus dikoreksi dulu aneminya. Terus kalau ada infeksi kita harus koreksi selesaikan, dikasih antibiotik atau gimana. Terus ada pemeriksaan juga faktor pembekuan sama pendarahan. Kalau pasiennya ada kelainan faktor pembekuan itu harus hati-hati, karena kan waktu kita masukkan selang itu jangan sampai dia cepat beku. Kalau cepat beku nanti selang kateternya itu susah masuknya ke dalam. Terus biasanya nanti kalau misalnya mau tindakan DSA, nanti kami akan konsulkan ke dokter teman sejawat, dokter neuro sama dokter anestesi. Jadi pas tindakan itu nanti ada timnya, jadi nggak cuma saya sendiri, nggak cuma radiologi intervensi sendiri. Kurang lebih seperti itu persiapannya. Oh iya. Selanjutnya dok, untuk pemeriksaan DSA ini apakah ada efek sampingnya ya dok, yang untuk pasien dok? Ada, pasti namanya tindakan kan pasti ada efek sampingnya. Yang paling sering nyeri, yang kedua yang paling perdarahan, karena kan dia akses di itu, atau kadang-kadang itu bengkak di bekas tindakannya. Tapi kita udah ada tindakan-tindakan untuk mengatasi efek samping tersebut. Insyaallah. Oh iya, baik dokter. Untuk pemeriksaan DSA ini kan bisa untuk pasien yang nyeri kepala ya tadi ya dok ya. Selain untuk nyeri kepala dok, apakah bisa dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami stroke dok? Ya, malah kalau pasien stroke itu adalah indikasi utama untuk dilakukan DSA dibandingkan sakit kepala. Jadi kalau pasien stroke itu kan, kenapa harus di DSA? Kan stroke itu kan ada dua, ada stroke perdarahan, sama yang kedua ada stroke infak karena sumbatan. Jadi aliran darahnya ke salah satu daerah di otak itu tersumbat. Nah, DSA ini adalah fungsinya kan dia untuk melihat pembuluh darah di kepala. Jadi kalau misalnya stroke-nya karena sumbatan, berarti kita bisa dengan DSA itu akan ketemu sumbatannya di mana gitu. Terus kalau misalnya stroke-nya karena perdarahan, biasanya kita lihat perdarahannya karena robek di pembuluh darah yang mana dan penyebabnya apa gitu. Misalnya kayak paling sering tuh kalau stroke pendarahan tuh biasanya karena ada aneurisma. Jadi aneurisma itu pembuluh darahnya itu kan, pembuluh darah kan tipis dindingnya. Kalau dia aneurisma itu kayak penggelembungan gitu. Jadi penggelembungan jadi pembuluh darah yang otomatis membuat dinding pembuluh darahnya itu makin tipis. Suatu saat itu pecah, akhirnya terjadi stroke perdarahan. Nah biasanya kalau ketemu seperti itu, ketemu pasien dengan stroke perdarahan, kita tetap melakukan DSA untuk memastikan tidak ada hal yang sama di tempat yang lain, karena nanti akan memperberat stroke perdarahannya itu sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu dok. Baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya dokter. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya dok, apakah pemeriksaan DSA ini bisa tercover BPJS atau bagaimana ya dok ya? Ya, kalau misalnya kayak karena stroke gitu ya, misalnya stroke-nya karena sumbatan tuh bisa tercover sama BPJS. Tapi kan nanti ada kriteria diagnosis khusus ya. Biasanya nanti teman sejawat neuro yang lebih tahu. Nah nanti akan diarahkan supaya bisa ditanggung sama BPJS. Terutama sih kalau saya pasiennya dirawat, kalau sakit kepala pasti nggak bisa pakai BPJS. Tapi kalau saya pasien stroke pasti bisa pakai BPJS. Dan itu emang harus tindakan diagnostik utamanya memang dia harusnya DSA. Karena kan stroke kan kelainan di pembuluh darah. Iya dok. Gitu. Oh iya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya ya dok ya. Selanjutnya dokter, apakah ada kontraindikasi dok untuk dilakukan pemeriksaan DSA pada pasien yang nyeri kepala dan pasien-pasien stroke dok?
Kalau selama ini kontraindikasi, absolutnya nggak ada dokter. Bahkan iya, Dok. pasien DSA yang kan sebenarnya tindakan DSA itu yang paling nggak boleh itu adalah kalau pasiennya alergi sama kontras, harusnya ya. Iya, Dok. Tapi kami tetap bisa mengerjakan walau. Jadi nanti kami taktiknya adalah kita nggak kasih kontras, tapi tetap kita kerjakan. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat kalau memang dia sumbatannya itu tidak berat, biasanya dengan dilakukan DSA itu sumbatannya akan tetap terbuka. Walaupun kita nanti nggak bisa masukkan kontras, tapi itu bukan kontraindikasi absolut, jadi tetap bisa dikerjakan. Gitu. Paling utama itu. Kalau yang lain-lain, insya Allah nggak, bahkan stroke perdarahan aja kita tetap kerjakan DSA. Oh iya, baik dokter atas jawabannya. Terima kasih ya dok ya. Baik Sobat RSPA, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Banyak sekali informasi berharga yang kita dapatkan mengenai pemeriksaan DSA atau Digital Subtraction Angiography. Semoga penjelasan ini kita semua bisa memahami pentingnya pemeriksaan DSA dan kapan sebaiknya kita mempertimbangkan untuk mengevaluasi penyebab dari sakit kepala atau stroke yang dialami gitu. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi kepada dokter atau dokter spesialis radiologi intervensi jika kalian mengalami sakit kepala yang tidak kunjung sembuh dan mengkhawatirkan. Terima kasih banyak Dr. Lutz atas waktunya dan penyampaian informasi yang sangat berharga untuk kita semua ya dok ya. Kami berharap semoga bisa bertemu di lain kesempatan untuk membahas topik-topik menarik lainnya dokter. Bagi Sobat RSPA, jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Mikirin Pasien untuk mendapatkan informasi yang menarik dan bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu berpikir positif. Sehat bersama RSPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.